Bab 1521, Pohon Lebah Tua. Mereka terlalu sibuk membunuh Raja Semut, dan mereka tidak memperhatikan apa lagi yang terjadi. Mereka mendengar suara, dan mereka akhirnya melihat gua seperti kubah di depan mereka, dan pohon tua di dalamnya. Pohon tua itu memiliki banyak buah, tetapi mereka pasti tidak normal. Mereka tampak seperti lebah, dan ukurannya hampir sama dengan kepalan tangan manusia. Sayap buah lebah terus mengepak, menghasilkan suara dengung khas lebah. Mereka tampak cukup aneh hingga membuat siapapun merasa gatal, melihat begitu banyak lebah berkerumun di sekitar pohon. Hansen tidak tahu pohon macam apa itu, tapi setelah menggunakan Dongsuan Aura, dia tahu itu sangat kuat. Untungnya, lebah itu hanyalah buah. Mereka masih menempel di dahan persembunyian mereka, jadi mereka tidak bisa menyerang. Sementara Hansen dan Wang Yuhang masih mengagumi keberuntungan mereka saat ini, suara lain tiba-tiba terdengar. Salah satu buah lebah berputar-putar dan mencoba menyerang Wang Yuhang dengan menembakkan sengatnya. Stingernya terlalu cepat, dan Wang Yuhang gagal mengelak tepat waktu. Untungnya, Hansen cukup cepat untuk bereaksi dan menjatuhkan proyektil ke tanah. Tetapi bahkan setelah itu, tangan Hansen mulai terasa sangat mati rasa. Wajahnya berubah. Wang Yuhang merasa sangat lega, tapi sekarang semua lebah di pohon itu telah menyangga sengatnya untuk membidiknya. Seperti hujan, semua penyengat menembakkan jarum ke Wang Yuhang. Oh tidak, Wang Yuhang berteriak. Dia tidak dapat menghindari satu pun, dan sekarang mereka semua menembak ke arahnya. Dia membayangkan dirinya berakhir dengan sangat bengkak. Tidak peduli seberapa cepat Hansen bisa mengayunkan pedangnya, dia juga tidak akan bisa menjatuhkan semua jarum beracun. Dia memanggil Overbearing Shield-nya untuk menutupi keduanya. Banyak sengat beracun menyerang Shield yang sombong, menghantamnya dengan derai hujan badai. Namun, mereka tidak dapat menembus pertahanan. Kata emas sombong kemudian mulai bersinar di atas perisai, memantulkan kekuatan penyengat kembali ke pohon tempat mereka ditembak. Hansen berpikir menembak balik mungkin memungkinkan mereka merusak buah lebah atau bahkan membunuh beberapa, memberi Hansen kesempatan untuk menemukan siapa mereka. Ketika sengat beracun dipukul kembali, sekitar setengah perjalanan kembali mereka, tiba-tiba seolah-olah mereka memiliki pikiran sendiri. Mereka berbalik di udara dan kembali ke Hansen. Tapi sengat beracun tidak datang langsung untuk mereka kali ini. Jalur penerbangan mereka berbelok untuk mengitari perisai dan menangkap Hansen dan Wang Yuhang. Mereka seperti belati kecil. The Overbearing Shield kuat, tapi hanya bisa melindungi satu sisi. Itu tidak bisa melindungi dari sengat yang datang dari berbagai arah. Pergantian peristiwa ini tidak membuat Hansen senang, jadi dia menjemput Wang Yuhang dan memutuskan untuk lari. Untungnya, sengat beracun tidak dapat terbang jauh. Ketika Hansen telah berlari sejauh 1 mil, sengat terbang kembali dan kembali ke ekor buah lebah. Benda apa itu? Mereka bisa memasang kembali sengatnya. Hansen melihat kembali ke pohon lebah, tampak terkejut. Sebatang pohon penuh lebah. Itu menjijikkan. Ayo lari, kata Wang Yuhang. Berhenti. Pohon tua itu mungkin layak. Penyengat beracun cukup kuat dan kemungkinan besar super di kelasnya, tetapi mungkin buah lebah adalah makhluk super. Jika kita membunuh mereka, itu adalah banyak dari Life Geno Essences untuk kita panen. Dan kami yakin akan mendapatkan jiwa binatang dengan peluang seperti itu, kata Hansen. Tidak mungkin. Bagaimana satu pohon bisa memiliki begitu banyak makhluk super? Apakah mereka semurah itu sekarang? Wang Yuhang berusaha keras untuk mempercayainya. Layak untuk dicoba. Bagaimana jika aku benar? Hansen tidak ingin pergi, tetapi dia belum memikirkan cara untuk membunuh buah lebah itu. Alat penyengat beracun mereka terlalu kecil, dan jangkauan operasionalnya jauh. Selain itu, Overbearing Shield tidak akan mampu memblokir mereka semua. Hansen tidak ingin mengambil risiko tersengat, jadi dia mondar-mandir sejenak sambil berpikir. Dia masih belum bisa menemukan solusi yang pasti. Jika lebah itu semua makhluk super, ini akan sulit. Mungkin kita harus kembali dan membuat rencana. Wang Yuhang sepertinya takut pada lebah. Hansen melihat sekeliling dan menyadari hanya ada satu jalan menuju ke pohon itu. Jika Hansen harus mundur, akan sulit untuk menggunakan tepatnya jalan yang sama lagi. Baiklah, ayo kembali. Kami akan kembali saat kami menemukan solusi. Hansen kemudian membawa Wang Yuhang kembali ke penampungan topeng. Ling Meier, melihat mereka berdua kembali dengan selamat, sangat senang. Dia pikir Hansen dan Wang Yuhang mungkin tidak bisa bertahan dari amukan Raja Semut. Ketika Hansen pensiun ke kamarnya, dia punya waktu untuk memeriksa jiwa binatang semut yang haus darah. Raja Semut haus darah Super Beast Soul, Glip Type. Hansen sudah tahu tentang tipe jiwa binatang Raja Semut, jadi dia memanggilnya. Tato Raja Semut merah muncul di tubuhnya, dan ketika itu terjadi, panas aneh melonjak ke dalam dirinya. Dengan kehangatan yang intens ini, segera mulai terasa seolah-olah darahnya mendidih. Kekuatan dan kecepatannya pasti meningkat. Hansen, merasakan kekuatan ini di dalam dirinya, cukup senang. Ketika Hansen menggunakan inti Geno Dewa, kekuatannya mencapai setengah dewa super.
Tapi itu hanya karena dia menggunakan lampu merah dari inti Geno Dewa dan kemampuan yang diberikan oleh sayap kupu-kupu. Kekuatan Hansen masih tertahan di tingkat makhluk sekelas batu permata, tetapi mesin terbang Raja Semut meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Sekarang dia sangat dekat dengan super. Tidak buruk, ini sebenarnya cukup bagus. Aku kira itu sepadan dengan waktu dan usaha aku. Hansen sangat menyukai jiwa binatang Raja Semut. Raja Semut kuat, tapi itu tidak membantunya dengan rencana untuk membunuh pohon lebah tua. Dia tidak bisa begitu saja lari ke pohon dan membunuh semua lebah. Akan sangat bagus jika aku memiliki baju besi super. Jika aku melakukannya, aku benar-benar dapat memblokir sengat dan membunuh lebah. Sayang sekali baju besi hewan peliharaan hanya bisa digunakan pada hewan peliharaan. Sayangnya, aku tidak punya hewan peliharaan yang kuat. Jika Meowth naik ke pohon tua, kecil kemungkinannya akan dapat merusak buah pohon tua. Aku perlu menemukan hewan peliharaan super, pikir Hansen dalam hati. Sayang sekali Hansen tidak bisa mendapatkan salah satunya sejauh ini. Kecuali malaikat kecil berevolusi, baju besi hewan peliharaan supernya tidak akan berguna. Malaikat kecil, segera keluar. Hansen merindukan waktu yang dia habiskan dengan malaikat kecil di masa lalu. Ayah, aku merindukan Little Flower. Bukankah kita harus pergi dan mengunjungi Little Brother? Bauer bertanya. Oke, ayo pergi dan temukan Little Flower. Hansen membawa Bauer ke teleporter untuk pergi. Hansen tinggal bersama keluarga Ji, saat ini. Ketika Hansen keluar di sisi lain teleporter, dia mengangkat kepalanya. Seseorang datang ke arahnya. Ketika Hansen melihat orang itu, dia menyadari itu adalah Ji King. Bab 1522, jadi Little Lion King. Ji King adalah orang muda paling berbakat di keluarga Ji. Saat berada di Vesgat Sanctuary, dia berhasil membunuh makhluk super. Dia telah memaksimalkan poin super genonya, dan dia memiliki tubuh super Sword Soul. Keluarga Ji menghabiskan banyak uang untuk membuatnya sekuat ini. Dia telah bekerja keras dan dia sudah menjadi yang lebih unggul. Dia juga hampir memaksimalkan poin super genonya di sana. Dia akan menjadi setengah dewa dalam waktu dekat. Hansen mendengar tubuh super Sword Soul Ji King sangat kuat, tapi dia belum pernah melihatnya beraksi. Mereka tidak banyak menjaga kontak, jika sama sekali. Faktanya, mereka hanya akan bertemu di beberapa acara penting, dan bahkan kemudian, percakapan mereka berlangsung singkat. Kakak ipar, skill pedangmu bagus. Aku hampir menjadi setengah dewa. Aku ingin melawanmu dan melihat siapa di antara kita yang lebih baik dengan pedang itu. Ji King, melihat Hansen, tersenyum. Kamu memiliki tubuh super berbasis pedang. Tidak ada kesempatan bagiku untuk mengalahkanmu. Hansen melewati usia ingin menang karena hak membual. Tidak ada manfaatnya melawan Ji King, dan jika dia akhirnya menyakiti perasaannya, itu hanya akan mengundang keluhan dari anggota keluarga Ji lainnya. Ji King berkedip dan berkata, ya, itu adalah sesuatu yang harus kita ketahui saat bertarung. Saat aku menjadi setengah dewa, aku harus bertarung melawanmu secara nyata. Petik 2. Kita bisa menyeberangi jembatan itu saat kita sampai di sana. Untuk saat ini, aku memiliki tugas yang harus aku tangani. Dan terlebih lagi, kakakmu menungguku di rumah. Aku akan pergi sekarang, kata Hansen agar dia bisa pergi. Setelah membawa Bauer bersamanya, Hansen berpikir, aku ingin tinggal di Suaka. Jika aku di sana, tidak mungkin dia bisa mencari aku. Dan selain itu, dia tidak akan bisa melawanku kecuali dia muncul tepat di sampingku saat dia naik. Tempat perlindungannya begitu besar, kemungkinan dia berakhir di dekatku sangat kecil. Petik 2. Kembali bersama keluarga Ji, Ji Yanran sedang berjemur di taman bersama Little Flower. Zero juga ada di sana, minum teh. Bauer melompat ke dekat Little Flower, membelai wajahnya, dan berkata, apakah kamu merindukan kakak perempuanmu? Besar, Kak, adalah apa yang bisa dikatakan oleh Little Flower. Itu dikatakan, dia hanya nyaman mengatakan ibu, ayah, kakak, kakek, dan nenek. Tetap saja, itu sangat bagus. Adakah hal baru yang terjadi baru-baru ini? Hansen bertanya saat dia duduk. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Ji Yanran tahu yang dia maksud adalah komunitas baru, jadi dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada. Seolah-olah mereka lupa semua yang terjadi. Petik 2. Hansen mengerutkan kening. Tidak mungkin. Aku mencuri harta mereka, tidak mungkin mereka duduk santai dan tidak melakukan apa-apa. Emosi mereka tidak bisa tenang. Petik 2. Sebenarnya, ini bukan tentang emosi mereka. Mereka hanya tidak bisa mengetahui bagaimana Hansen bisa menggunakan armor Geno. Jika Hansen bisa menggunakannya, mereka tidak berpikir itu layak membawanya saat dia bisa menggunakannya untuk melawan mereka. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk tidak melakukan apapun sebagai pembalasan. Di komunitas baru, hanya ada satu baju besi Geno. Kecuali jika pemimpin itu sendiri pergi untuk bertarung, tidak ada orang di sana yang bisa mengalahkan Hansen.
Jenazah ketua komunitas baru belum pulih sepenuhnya, dan itu karena alasan campuran ini mereka belum merumuskan rencana untuk membalas dendam pada Hansen. Tina dihukum atas tindakannya, meskipun itu adalah kesalahan besar yang dia buat, hukuman yang dia terima tidak terlalu berat. Ketua jelas menyukainya. Jika Hansen telah membunuh Tina, semuanya mungkin tidak akan berakhir seperti sebelumnya. Ketua mungkin telah mengungkapkan dirinya kepada Hansen sehingga mereka bisa bertarung, apapun yang terjadi. Setelah beristirahat selama 2 hari, Hansen kembali ke tempat perlindungan. Kemudian, dia pergi mengunjungi penyimpanan inti Geno. Dia ingin menaikkan level inti Genonya. Hansen menggunakan inti kristal sebagai kunci untuk membuka penyimpanan inti Geno kali ini, karena peringkat inti kristalnya rendah. Itu lemah, dan dia tahu dia harus mendapatkannya di tempat pertama. Selama 10 tahun, orang telah melupakan semua tentang Crystal Core. Jadi, Hansen melanjutkan untuk menantang inti Geno di depannya. Tantangannya diterima. Hansen berhasil berada di bawah kelompok 10.000, dan akhirnya dia menjadi sub 1000. Buritaner itu, Hansen harus menantang mereka yang jumlahnya ratusan hingga puluhan, dan dari sana, 10 dan lebih rendah. Tetapi ketika inti Geno dalam kelompok 1000 dan ke bawah menantang mereka yang berada di bawah 100, itu tidak mudah. Geno Core di sana tidak akan menerima tantangan dengan mudah, karena mereka takut turun peringkat. Hansen mengirim sejumlah permintaan tantangan, tetapi tidak ada yang memberinya balasan. Jika ini terus berlanjut, kapan aku akan mencapai tempat pertama? Hansen terbiasa mendapatkan nomor 1 begitu dia masuk. Dia tidak suka, atau dulu, bekerja melalui pangkat, selangkah demi selangkah. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk saat ini, setidaknya. Hansen melihat papan peringkat inti Geno perak, dan setiap kali nama muncul, dia akan mengirim undangan dan menunggu lawan potensial untuk menerimanya. Tetapi tidak ada permintaan tantangannya yang berhasil, meskipun dikirim berulang kali. Saat Hansen meningkatkan kecepatannya menjadi spam undangan penuh, papan peringkat menyala dan menyedot Hansen melalui portal. Seseorang menerima tantangan aku. Hansen sangat senang dengan ini, tetapi karena dia telah melakukan spamming, dia tidak yakin undangan mana yang telah diterima. Ketika dia mencapai medan pertempuran, dia sangat ingin melihat siapa lawannya. Singa putih muncul di medan perang. Itu sangat kuat, dan terlihat lebih besar dari gajah. Tubuhnya tampaknya dibuat dari batu giok putih, dan rambutnya seperti sutra yang indah. Itu tampak kuat. Hansen tidak ingat siapa singa putih ini. Jika Hansen tumbuh besar di sana dan bertemu banyak roh dan makhluk di sepanjang jalan, dia pasti sudah tahu. White Lion King berasal dari Lion Mountain, dan itu adalah makhluk super yang mengamuk. Itu adalah binatang yang terkenal di seluruh tempat suci Dewa Keempat karena dendam yang dimilikinya terhadap seorang kaisar yang menduduki tanah di dekat Gunung Singa. Singa telah menghancurkan 1000 tempat berlindung milik kaisar itu, menghapus semuanya dari peta. Kaisar melarikan diri dan menghilang, tidak pernah terdengar lagi. Singa putih yang dilihat Hansen adalah pewaris Raja Singa Putih itu, dan meskipun darahnya tidak murni, ibunya adalah makhluk super, jadi gennya seharusnya tidak terlalu buruk. Tubuh yang tampak seperti giok yang dimilikinya berasal dari ibunya, yang disebut Singa Iblis. Itu memiliki darah White Lion King dan Demon Lion, dan makhluk itu mendapat julukan Little Jade Lion King. Itu adalah makhluk generasi kedua yang terkenal dari suaka Dewa Keempat. Orang tuanya sangat kuat, begitu pula dia. Setelah menjalankan tes, inti Genonya langsung mencapai nomor 11. Hansen telah menantang banyak inti Geno, tetapi tidak ada yang peduli sampai sekarang. Little Jade Lion King tidak terlalu peduli siapa lawannya, karena ini adalah pertama kalinya seseorang dengan sukarela menantangnya sejak dia tiba di sana. Bab 1523, jangan pernah mencapai 10 teratas. Little Jade Lion King melangkah ke medan perang dan mengeluarkan auman singa yang terdengar seperti guntur. Seluruh arena gemetar mendengar suara itu. Hansen tidak takut, dia sebenarnya senang. Dia langsung tahu kalau itu adalah pewaris dari makhluk super. Membunuh roh di medan pertempuran Geno tidak ada gunanya, tetapi membunuh makhluk super itu berguna. Kamu bisa mendapatkan jiwa binatang buas mereka, esensi Geno kehidupan mereka, dan dalam beberapa kasus, daging mereka. Ketika singa melihat Hansen, itu tampak seperti pembunuh. Itu membuka rahangnya dan melemparkan sinar laser ke arah Hansen. Itu sangat cepat, itu datang tepat ke arahnya. Tidak ingin menakuti singa itu, Hansen tidak akan berdiri dan memblokir ledakan yang mengaum. Sebaliknya, dia hanya bergerak seperti burung untuk menghindari serangan itu. Melihat serangannya gagal, Raja Singa terlihat sangat marah. Itu membuka mulut singa dan terus-menerus menembakkan seberkas sinar. Itu benar-benar ingin membunuh Hansen dengan raungannya. Hansen terus menghindar, dengan sangat lambat beringsut mendekati singa. Dia ingin sekali membunuh iblis itu dan mencegahnya kabur. Makhluk super sejati tidak bisa melawan Hansen, dan pada akhirnya, lawannya memiliki inti Geno perak. Pukulan supernya seharusnya bisa membunuh singa dalam satu serangan. Little Jade Lion King tidak menyadari tujuan Hansen, dan ia telah terbiasa menjadi juara dalam pertempurannya.
Tidak ada lawan dengan level yang sama yang membuktikan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Dan sekarang, karena kehilangan setiap tembakan di Hansen, ia memutuskan untuk melompat tepat ke arahnya. Waktu yang tepat, Hansen sangat senang. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa cukup dekat dengan Little Jade Lion King, dan dia tidak pernah menyangka makhluk itu begitu bersemangat untuk menyerahkan dirinya langsung kepadanya. Tubuh Hansen mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya, dijiwai dengan sihir utama. Seolah-olah itu bisa melampaui tabir antara ruang dan kenyataan. Pang! Tangan kanannya benar-benar merobek ruang, dan mengenai cakar Little Jade Lion King. Tinjunya masuk tepat ke dalam, dan rasanya seperti dia telah memutuskan salah satu tali singa kecil itu. Dia menariknya. Dan kemudian, tubuh Little Jade Lion King berubah menjadi debu yang berserakan di mana-mana. Tapi Hansen mengira apa yang terjadi itu aneh. Dia belum pernah mendengar pengumuman pembunuhan yang biasa. Pertarungan telah usai, dan inti kristal Hansen melompat ke nomor 11. Itu menggantikan Jade Lion, yang sekarang telah diturunkan menjadi 12. Di penyimpanan inti Geno, mulut singa putih berlumuran darah. Itu dengan marah berkata, itu B** start. Beraninya dia menghancurkan inti Geno Jade Lion. Aku akan membunuhnya. Petik 2. Hansen tidak tahu yang dia lakukan hanyalah menghancurkan inti Geno Jade Lion, tapi dia menduga itu pasti semacam doppelganger atau semacamnya. Sayang sekali dia tidak bisa membunuh makhluk super itu, tapi setidaknya dia berhasil naik ke peringkat ke-11. Dia telah menyelesaikan tugasnya saat ini, dan dia hanya perlu mencapai 10 besar berikutnya. Hansen terus mengirim spam, tetapi tidak ada yang memberinya tanggapan. Dia tidak memikirkannya, karena dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Hansen datang kembali untuk mengirim tantangan setiap hari, dan selain dari orangnya, setiap peserta harus menantang seseorang setidaknya sebulan sekali. Hanya masalah waktu sebelum Hansen mendapat giliran dijamin. Tapi anehnya, dia telah mencoba menantang orang lain selama berhari-hari dan tidak ada yang mau melawannya. Hansen mengira orang lain ingat betapa terkenalnya Crystal Core dulu, dan itulah mengapa mereka tidak menantangnya. Keesokan harinya, Hansen memasuki penyimpanan inti Geno lagi. Di sana, seseorang telah menantangnya. Dia melihat nama itu dan menyadari bahwa itu adalah Jade Lion. Karena aku bebas, aku rasa akan lebih baik jika melihat singa giok ini lagi. Aku ingin tahu mengapa aku tidak membunuhnya. Hansen menerima tantangan itu. Setelah memasuki medan pertempuran, Hansen melihat Jade Lion sekali lagi. Saat makhluk itu melihat Hansen, ia berteriak, "Kamu siapa? Beritahu aku nama kamu." Hansen dibalut baju besi, dan dia menggunakan Dongsuan Aura untuk menutupi kekuatan aslinya. Jade Lion tidak tahu apakah Hansen adalah roh atau makhluk. Tidak peduli siapa aku, yang perlu aku lakukan hanyalah mengalahkan kamu. Hansen tersenyum. Jade Lion mendengus dan berkata, "Pukul aku. Kamu dapat kembali sekarang, tetapi aku memperingatkan kamu sekarang bahwa jalan kamu untuk naik level telah berakhir." Petik 2. Maaf mengecewakan kamu, tetapi aku baru saja mulai di jalan ini, dan jalan menuju puncak sudah bebas dari rintangan. Hansen tidak tahu apa yang diubah oleh Jade Lion atau yang membuatnya mengatakan ini. Puncak, Jade Lion tertawa dingin. Aku telah bertemu dengan setiap petarung di 10 besar, dan tidak ada yang akan menerima tantangan kamu. Kamu tidak akan pernah melanggar bracket itu kecuali kamu memohon di hadapan aku, di sini dan sekarang juga. Lalu kamu bisa pergi. Petik 2. Jika 10 besar lebih kuat, mengapa mereka mendengarkan kamu? Hansen memandang singa itu dengan heran. Jade Lion berkata dengan bangga, aku adalah putra White Lion King. Semua orang di seluruh suaka dewa keempat menunjukkan rasa hormat kepada aku. Kamu menghancurkan inti Geno aku, jadi jika kamu tidak dapat membuat aku bahagia, kamu tidak akan pernah mencapai 10 besar. Petik 2. Sekarang Hansen mengerti mengapa tidak ada yang menerima permintaan tantangannya. Itu bukan karena mereka takut pada Crystal Core, itu karena semua ini tipuan yang diatur oleh singa. Oke, dan bagaimana aku bisa membuat kamu bahagia? Hansen tersenyum sambil melihat singa itu. Beri aku kesempatan untuk melepaskan amarahku, dan mungkin kemudian kita bisa bicara, kata Jade Lion King sambil menggeram. Baik, Hansen berjalan ke arahnya, tetapi sebelum singa itu bisa menyerang, Hansen bergerak. Kali ini, Hansen tidak menggunakan pukulan super. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang dagu singa. Itu mengirim binatang itu terbang. Kaki Hansen seperti bilah, berayun di udara setelah itu. Dia terus menendang singa itu berulang-ulang, menjaganya tetap di udara sebelum meledakkannya seluruhnya. Blur. Dalam penyimpanan inti Geno, Little Jade Lion King menumpahkan lebih banyak darah. Ia telah menghabiskan banyak harta untuk memulihkan inti Genonya dalam waktu yang singkat. Itu ingin membalas dendam, tetapi sebaliknya, itu telah diserang seperti itu dan kemudian diledakkan. Bahkan belum diberi waktu untuk menyerah. Aku akan membunuh kamu. Little Lion King sangat marah.
Itu tidak bisa melawan Hansen dari penyimpanan inti Geno, dan tidak tahu siapa dia. Balas dendam sepertinya tidak mungkin. Itu sangat gila, itu memanggil 10 besar untuk menolak tantangan Hansen apapun yang terjadi. Itu setidaknya berarti Hansen tidak akan mencapai 10 besar. Bab 1524, Cara Menyerap Esensi Geno Kehidupan. Little Jadi Lion King khawatir tentang inti Geno di tempat kedua, si King Blade. Yang berada di antara tempat ketiga dan ke-10 diketahui olehnya, dan dia hanya perlu memberitahu mereka untuk tidak menerima tantangan dari Crystal Core. Mereka akan mendengarkan. Si King Blade, yang berada di posisi kedua, milik manusia. Dia belum pernah melihat manusia sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa manusia itu kuat. Roh yang menantangnya biasanya akan langsung terbunuh. Jika orang di peringkat pertama tidak menghindari tantangannya, dia pasti sudah mencapai tempat pertama. Tentu saja, tidak apa-apa jika dia menantang manusia itu. Bagaimanapun, dia akan mati untuknya, pikir Little Jadi Lion King marah. Dia tidak tahu Hansen adalah manusia, dan Hansen sendiri tahu bahwa si King Blade adalah adik perempuannya. Hansen mengamati 10 besar. Dia tidak dapat menantang tempat pertama, dan dia juga tidak bisa menantang orang di tempat kedua, yaitu saudara perempuannya. Sepertinya singa itu tahu cara menggertak, mengatakan bahwa aku tidak akan pernah masuk 10 besar. Aku tidak kenal yang lain, tapi aku kenal Little Yan. Kurasa aku harus meminta bantuannya, kata Hansen dalam hati. Hansen meninggalkan penyimpanan inti Geno dan kembali ke rumah. Yan kecil masih di tempat perlindungan, jadi dia meninggalkan pesan untuknya dan kembali ke tempat perlindungan itu sendiri. Hansen sedang memegang Life Geno Essence pada saat itu, bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyerapnya. Hansen telah meneliti Life Geno Essences dari Shell King dan Ruby Cricket, tetapi dia belum menemukan solusi yang memungkinkan penyerapannya. Hansen mencoba berkomunikasi dengan mereka, karena itulah yang pernah dikatakan Six Pates. Sayangnya, dia tidak tahu bagaimana mendapatkan persetujuan mereka. Ketika dia memikirkan tentang Little Yan hari itu, dia memikirkan hal lain. Inti Geno darah asli adalah kekuatan darah, dan itu bisa mengendalikan inti gen. Mungkin itu juga bisa mengendalikan Life Geno Essences. Jika Real Blood mampu mengontrol Life Geno Essences, maka menyerapnya seharusnya cukup mudah. Hansen memutuskan untuk mencobanya. Dia mengeluarkan Life Geno Essence Shell King dan menjatuhkan Real Blood di atasnya. Hansen gugup. Darah asli sepertinya tidak meluncur pergi, dan itu tetap berada di atas esensi Geno kehidupan. Itu perlahan diserap oleh item, dan setelah 1 jam, hanya sejumlah kecil yang berhasil masuk ke dalam. Sepertinya butuh setidaknya 10 hari untuk mendapatkan kendali penuh. Sepertinya inti Geno darah asli berada pada level yang terlalu rendah. Pasti itu sebabnya sangat lambat. Namun, jika hal ini dapat menyebabkan penyerapan esensi Geno kehidupan, itu tetap bagus. Hansen menjadi sangat bersemangat. Hansen berharap darah asli dapat mengontrol Life Geno Essences, jadi dia bisa melihat apakah mereka bisa diserap. Hansen ingin meningkatkan inti Geno darah asli miliknya. Kalau dia bisa naik kelas emas, maka prosesnya pasti lebih cepat. Setelah menunggu 2 hari, Han Yan kembali dari tempat suci. Ketika Han Yan melihat pesan itu, dia telah menunggu untuk melihat Hansen. Kakak, kenapa kamu ingin aku menunggumu? Han Yan bertanya pada Hansen. Aku melihat si King Blade-mu di papan peringkat inti Geno perak. Kenapa kamu nomor 2? Hansen bertanya. Han Yan mendengar Hansen dan kemudian tampak marah. Dia berkata, orang itu adalah seorang B** start. Dia tidak akan menerima tantangan aku, jadi aku tidak bisa naik level. Yang pertama adalah Dragon Eye, dan aku pikir ketika dia naik level menjadi emas, aku bisa menjadi yang pertama. Namun sebelum dia pergi, dia sengaja kalah dari orang di posisi ketiga, Blood Wave. Aku hanya di tempat kedua karena dia menolak untuk menerima tantangan aku. Petik 2. Han Yan mengeluh, mengatakan jika dia di tempat pertama, dia sudah menjadi kelas emas. Jadi kamu ingin tempat pertama? Hansen menyipitkan matanya dan menatap Han Yan. Tentu saja, jika bukan karena 9 bala bantuan, aku tidak akan selambat ini. Kamu memberi aku begitu banyak sumber daya untuk mempercepat aku dalam mencapai setengah dewa, tetapi sejak saat itu, aku menjadi sangat lambat. Aku sangat menyesal, kata Han Yan. Hansen tersenyum. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatanmu. Tidak sulit untuk mencapai peringkat pertama dengan aku. Tapi kamu harus kalah sekali. Petik 2. Kalah sekali. Han Yan menatap Han S.id dengan kebingungan, tidak yakin apa yang dia maksud. Hansen menjelaskan, aku baru saja mencapai peringkat ke-11 di kelas perak. Tapi sayangnya, aku menyinggung makhluk super generasi kedua. Meskipun demikian, pria itu membuat orang-orang di depanku menolak untuk menerima permintaan tantanganku. Ketika aku mencapai 10 besar, aku akan menemukan cara untuk menjadikan kita berdua nomor 1. Petik 2. Han Yan kaget. Kakak, kamu hanya memiliki inti Geno perak.
Hansen telah memamerkan kekuatan yang gila-gilaan di planet Vantis, dan dia sangat yakin dia telah mencapai kelas super. Aku memiliki lebih dari satu inti self-geno, kata Hansen. 2 inti self-geno, itu sangat jarang. Di antara setengah dewa manusia, hanya 2 yang diketahui memiliki 2 inti geno diri. Aku juga tidak tahu kamu punya 2. Aku akan pergi ke tempat perlindungan sekarang, lalu. Aku akan membantu kamu masuk ke 10 besar. Han Yan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, siapa nama inti geno kamu? Inti kristal, jawab Hansen. Han Yan mendengar ini dan terkejut. Dia bertanya pada Hansen, inti kristal. Orang yang mencapai tempat pertama melalui pengujian pada papan peringkat inti perunggu geno dan inti perak. Itu inti geno kamu. Petik 2. Ya, Hansen tersenyum, lalu melanjutkan dengan berkata, tapi jangan beritahu orang lain, oke? Kami tidak ingin ada masalah yang tidak perlu. Petik 2. Aku mengerti. Baiklah, aku akan pergi ke tempat perlindungan sekarang. Han Yan tidak bertanya bagaimana Hansen nantinya akan mencapai peringkat pertama. Hansen kemudian juga kembali ke tempat perlindungan dan memasuki penyimpanan inti geno. Di sana, dia melihat si King Blade menyala. Tapi sebelum Hansen menantang Han Yan, Jade Lion menantangnya lagi. Hansen tidak mengatakan apa-apa dan hanya menerima undangan tantangan untuk melihat apa yang diinginkan singa itu. Hansen memasuki medan pertempuran geno, dan ketika singa melihatnya, dia langsung berkata, lihat. Kamu tidak bisa masuk 10 besar. Kamu bebas mengemis sekarang. Petik 2. Hansen tersenyum dan berkata, tidak sesulit itu, loh. Aku bisa pergi kapanpun aku mau. Petik 2. Pah, menggertak tentang ini tidak berguna. Little Jade Lion King mengangkat bibirnya. Namun kali ini, jelas dia menjaga jarak dari Hansen. Jika Hansen mencoba membunuhnya lagi, dia bisa melakukan pelarian cepat agar inti genonya yang baru dihasilkan tidak dihancurkan. Bab 1525, kembali ke atas, oleh pengantar tidur. Kamu akan segera mengetahui apakah aku berbohong atau tidak. Dan aku berjuang untuk lebih dari sekadar berada di 10 besar, aku akan menjadi yang pertama, kata Hansen dingin. Jika kamu pernah menjadi nomor 1, aku akan memenggal kepalaku dan menjadi kursimu. Little Jade Lion King mencemooh. Little Jade Lion King berpikir mungkin Hansen bisa mencapai 10 besar, tapi dia tidak pernah percaya dia bisa mencapai posisi nomor 1. Itu karena peringkat pertama adalah milik Blood Wave. Blood Wave adalah bawahan dari ayah Little Jade Lion King, White Lion. Sangat mungkin bagi Little Jade Lion King untuk mencapai tempat pertama, karena ketika dia mencapai 10 besar, tantangannya melawan Blood Wave akan diterima. Hansen tidak punya cara untuk menantang Blood Wave, jadi kesempatannya untuk mencapai tempat pertama sepertinya tidak mungkin. Hansen tertawa dan berkata, kamu tidak perlu memenggal kepalamu. Tetapi, jika aku mencapai puncak, bagaimana kalau kamu mematuhi dan melayani aku? Petik 2. Little Jade Lion King sangat marah dengan ini, dan dia berkata, oke, dan jika kamu tidak dapat mencapai tempat pertama, bagaimana kalau kamu mematuhiku? Tentu, kedengarannya adil. Hansen mengangguk. Baik, jika kamu mencapai tempat pertama, aku akan menganggap kamu tuan aku. Kalau tidak, aku akan menjadi tuanmu, kata Raja Singa Giok kecil dengan ganas. Dia tidak bodoh, dan dia bersikeras pada batas waktu 1 hari. Kemudian diselesaikan. Jika kamu kalah, jangan berpikir untuk melarikan diri. Hansen tertawa. Menurutmu aku ini siapa? Semua yang aku ucapkan adalah kebenaran, kata Little Jade Lion King dengan bangga. Dia yakin bahwa Hansen tidak akan pernah mencapai tempat pertama saat Blood Wave ada di sana, dan Blood Wave tidak akan pernah menerima tantangan dari siapapun kecuali Little Jade Lion King. Jadi, apa kamu mau menyerah? Atau apakah aku perlu memaksa kamu keluar? Kata Hansen. Nikmati sikap Ryu ini untuk 1 hari lagi. Selanjutnya, kamu akan benar-benar kacau, kata Little Jade Lion King dengan marah, lalu melangkah keluar dari medan pertempuran dengan kebobolan. Hansen kembali ke penyimpanan inti geno untuk menerima tantangan yang telah dikirim Han Yan kepadanya. Setelah menerima tantangan Han Yan, dia memasuki medan pertempuran lagi dan bertemu Han Yan di sana. Saat Han Yan melihat Hansen, dia sangat bahagia. Kakak, kamu benar-benar master dari Crystal Core. Biarkan aku melihat seberapa kuat inti harus menempatkan kamu di atas melalui ujian saja. Petik 2. Tidak. Hansen tidak ingin menyembunyikan sesuatu darinya, karena seharusnya tidak ada yang harus dia sembunyikan dari saudara perempuannya. Hansen mengira inti kristal tampak seperti telur, dan penampilannya saja membuat sulit untuk percaya itu adalah inti kristal yang maha kuasa. Dia benar-benar berpikir itu memalukan bahwa inti geno manusia adalah telur. Apakah kamu akan menyembunyikan sesuatu dari adik manismu? Han Yan mengangkat bibirnya. Hari ini bukan hari yang baik. Tapi bagaimana kalau aku menunjukkan inti geno lain nanti? Hansen terbatuk. Aku sudah melihat yang satunya. Tidak ada lagi yang bisa aku lihat. Han Yan tidak memaksanya. Setelah mereka berbicara lebih banyak,
dia akhirnya menyerah. Kemudian, Hansen bisa mengambil posisi keduanya, dan si King Blade jatuh ke posisi ketiga. Little Jade Lion menatap papan peringkat, ingin melihat apa yang dilakukan Hansen. Tiba-tiba, papan peringkat menyala. Si King Blade, yang sebelumnya berada di posisi kedua, turun pangkat. Dan kemudian, Crystal Core menggantikannya. Ada yang salah dengan manusia ini. Apakah itu asteris sesoleh manusia lain juga? Apakah dia membayarnya dengan sesuatu, sehingga mereka bisa mengganti posisi? Wajah Little Jade Lion King tampak muram. Risiko terbesar yang diambil dalam taruhannya dengan Hansen adalah manusia lain di papan peringkat, dan sekarang dia telah membuktikan bahwa dia benar-benar seorang yang tidak bertanggung jawab. Itu membuatnya marah. Huff. Tetapi bahkan jika kamu mendapatkan tempat kedua, itu tidak ada gunanya. Kamu tidak akan memiliki harapan untuk menggantikan inti yang saat ini ada di tempat pertama. Little Jade Lion King, memikirkan hal ini, tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Namun, untuk berjaga-jaga, jadi Little Lion King memutuskan untuk keluar dari penyimpanan inti Geno. Dia pergi mencari Blood Wave agar dia bisa tetap di sampingnya, jika sesuatu yang rumit terjadi. Aku tidak membiarkan Blood Wave keluar dari pandanganku. Setelah hari ini, aku akan menendang orang itu. Little Jade Lion King membuat dirinya marah saat dia memikirkan Hansen lagi. Hansen mengambil posisi kedua. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada Han Yan, dan dia hanya meninggalkan penyimpanan inti Geno. Kemudian, dia menggunakan darah asli sebagai kunci untuk masuk kembali. Hansen berencana menggunakan Real Blood untuk melompat ke posisi pertama. Kemudian, dengan Real Blood, dia akan kalah dari Han Yan. Kemudian, Han Yan bisa kalah dari inti kristal, dan semua inti Geno dapat memiliki 9 bala bantuan. Hansen memiliki beberapa inti Geno lain, tetapi dia hanya dapat menggunakan satu inti Geno pada satu waktu dan dia tidak dapat menantang dirinya sendiri. Karena dia memiliki Han Yan di sana untuk mendukungnya, itu tidak lagi menjadi masalah. Memulai tes, Hansen tidak berbicara dengan Rockman. Dia hanya membiarkannya terus maju dan menghitung peringkat awal. Mata ketiga Rockman menembakkan cahaya ke inti Geno darah asli saat angka bergulir dengan cepat. Little Jade Lion King sedang berbicara dengan Blood Wave di Lionheart Shelter pada saat itu, dan tiba-tiba, Blood Wave berseru, "Oh tidak. Apa yang terjadi?" Little Jade Lion bertanya padanya, mengerutkan kening. "Aku kehilangan posisi pertama aku di penyimpanan inti Geno." Blood Wave tampak sakit. "Bagaimana? Kamu bercandakan? Kamu di sini. Bagaimana kamu bisa kehilangan tempat kamu?" Hati Little Jade Lion tersentak. "Aku tidak tahu, Raja Kecil. Ayo masuk dan cari tahu," kata Blood Wave. Little Jade Lion dan Blood Wave dengan cepat masuk ke dalam penyimpanan inti Geno. Mereka melihat siapa yang berada di tempat pertama, dan mereka membeku. Posisi pertama papan peringkat inti Geno perak tidak lagi ditempati oleh Blood Wave. Sekarang terbaca, darah asli. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Little Jade Lion membeku. Inti Geno darah asli Hansen mencapai tempat pertama melalui tes penempatan. Tanpa ragu, setelah mencapai tempat pertama itu, Hansen mengirim permintaan tantangan ke Han Yan. Han Yan bertanya-tanya apa yang mungkin bisa dilakukan Hansen agar mereka berdua menyentuh peringkat teratas, dan saat dia berpikir, permintaan untuk tantangan muncul. Dia sedang tidak mood untuk tantangan yang sebenarnya, jadi dia berencana untuk menolaknya. Tapi kemudian dia melihat nama inti Geno. Itu terlihat sangat familiar. Darah asli, Real Blood. Han Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melihat ke papan peringkat dan melihat Blood Wave turun ke posisi kedua, digantikan oleh darah asli ini. 10 tahun lalu, Real Blood meraih posisi pertama di papan peringkat inti perunggu Geno. Sekarang sudah muncul di sini. Tidak mungkin. Mata Han Yan terbuka lebar, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Bab 1526, mendapatkan poin Geno Super. Han Yan menerima tantangan itu dan memasuki medan pertempuran Geno dengan penuh semangat. Di sana, dia melihat Hansen berdiri. "Kakak, bagaimana ini mungkin? Inti Geno darah asli adalah milikmu. Kamu memiliki 3 inti self Geno." Han Yan selalu berpikir Hansen kuat, dia adalah panutannya. Tetapi bahkan baginya, ini mengejutkan. 2 inti Geno yang berhasil melompat ke posisi pertama telah dimiliki oleh Hansen, dan Hansen memiliki inti super Geno di atas semua itu. Dia seperti monster, dan hanya sedikit orang yang mau mempercayai dongeng setinggi itu. Jika orang lain mengetahui inti kristal dan darah asli dimiliki oleh orang yang sama, aku khawatir seluruh populasi roh dan makhluk di Suaka Dewa keempat akan menjadi gila. Han Yan merasa bangga, mengetahui ini adalah pencapaian kakak laki-lakinya, idolanya. "Aku akan memberimu tempat pertama. Lalu, aku akan menantang kamu lagi dengan Crystal Core," kata Hansen dan kemudian mengakui, meninggalkan penyimpanan inti Geno tak lama setelah itu. Hansen tidak bisa menjelaskan semuanya dalam beberapa kalimat pendek, jadi dia tidak bisa repot-repot untuk mengatakan apapun.
Hansen memasuki kembali penyimpanan inti Geno dan menantang si King Blade milik Han Yan. Crystal Core kembali ke atas, dan menerima penguatan ke-9. Sekarang papan peringkat inti Geno perak menampilkan inti kristal di bagian atas, lalu pedang si King, darah asli, dan gelombang darah. Blood Wave keluar dari 3 teratas sekarang. Ketika Little Jade Lion King dan Blood Wave memasuki penyimpanan inti Geno, mereka melihat peringkat dan tercengang. Mereka tidak percaya apa yang dilihat mata mereka, dan mereka sepenuhnya membeku di tempatnya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Little Jade Lion tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak tahu bagaimana Hansen benar-benar mencapai tempat pertama sementara gelombang darah bahkan tidak berada di penyimpanan inti Geno. Yang lain di penyimpanan inti Geno melihat darah asli tiba-tiba melompat ke slot nomor 1, dan mereka semua tahu apa yang telah terjadi. Peringkat teratas sekarang memicu keributan besar. Semua orang bertanya-tanya siapa master dari Real Blood, si King Blade, dan Crystal Core, dan apakah mereka berhubungan. Ada banyak dugaan liar, tetapi pemikiran bahwa Crystal Core dan Real Blood sebenarnya memiliki master yang sama bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka. Orang normal tidak mengira itu Hansen karena dia telah memamerkan inti Geno kupu-kupu di aliansi. Banyak orang memiliki video pertempuran tersebut. Karena semua orang mengira Hansen memiliki inti Geno Super, tidak ada yang akan menghubungkannya dengan 2 inti Geno perak yang dibandingkan. Jika Hansen tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada yang tahu dia memiliki 4 inti Geno diri. Setelah meninggalkan penyimpanan inti Geno, dia mulai menggunakan lampu inti emasnya untuk menaikkan level inti Geno darah asli ke kelas emas. Inti Geno darah asli kelas emas tidak terlihat jauh berbeda. Itu masih tampak seperti setetes darah sederhana, tetapi bagian dalam inti mulai terlihat sedikit aneh. Ada secerca emas di dalamnya, seperti matahari terbenam. Di dalam tubuh Hansen, Blood Pulse sutranya diratakan dengan inti Geno darah asli. Tubuhnya juga membaik. Inti Geno darah asli, yang baru saja muncul di papan peringkat inti Geno perak, sekarang menghilang. Itu hanya ada di sana selama 1 jam. Hansen mencoba menggunakan inti Geno Real Blood untuk menyerap Life Geno Essences lagi. Sekarang itu adalah kelas emas, itu menyebar ke seluruh item dengan sangat cepat. Dalam 2 hari, Life Geno Essences akan dibasahi seluruhnya oleh darah asli. Kuharap aku bisa menyerapnya saat basah. Hansen sedang tidak mood untuk melakukan hal lain selama beberapa hari ke depan. Dia menatap esensi Geno kehidupan Raja Shell untuk menghabiskan waktu. Darah asli bekerja lebih cepat dari yang diharapkan Hansen, dan setelah 36 jam, esensi Geno kehidupan telah seluruhnya ditutupi oleh darah asli. Hansen merasa ketika koneksi itu selesai, dan kemudian seolah-olah esensi Geno kehidupan adalah perpanjangan dari keberadaannya. Hansen mencoba menjalankan Dongsuan Sutra untuk menyerap esensi Geno kehidupan selanjutnya. Dia bahkan tidak perlu mensimulasikan kekuatan hidup Raja Shell. Life Geno Essence diserap, poin Super Geno plus 1. Petik 2. Mendengar suara ini, Hansen menjadi sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa mulai mengumpulkan poin Super Geno sekali lagi. Haha, aku akan memaksimalkan poin Super Geno aku lagi. Hansen melihat ke langit saat dia tertawa. Dia sangat bahagia. Tenaga eksternal bisa berguna, tapi itu adalah kekuatan yang ada di dalam tubuhmu yang paling bisa diandalkan. Hansen sangat bersemangat untuk menaikkan level gennya lebih jauh. Energi di dalam Life Geno Essence memasuki tubuh Hansen. Sel-sel yang telah berhenti berevolusi mulai membaik, dan gennya pun semakin membaik. Pada akhirnya, Life Geno Essence Shell King memberi Hansen total 9 poin Super Geno. Dan setelah Hansen menyerap esensi Geno kehidupan Raja Kerang, ia menempatkan darah aslinya pada esensi Geno kehidupan Cricket Ruby. Little Jade Lion sangat tidak senang dengan semua ini. Setelah Crystal Core mencapai tempat pertama, dia langsung lari dari penyimpanan inti Geno. Dia tidak ingin kembali ke dalam, karena dia sekarang takut Hansen akan mencarinya. Dia tidak ingin menerima Hansen sebagai majikannya, tapi dia tidak cukup cabul untuk menyangkal kesepakatan seperti itu pernah terjadi. Roh, makhluk, dan manusia semuanya menghargai hal yang berbeda. Bagi keluarga White Lion, kesetiaan, keberanian, dan kepercayaan adalah yang terpenting. Itulah mengapa pikiran singa kecil terbagi 2. Raja kecil, waktu untuk pergi ke Ice Ruins sudah tiba. Apakah kamu sudah cukup siap? Blood Wave datang untuk menanyakan Little Lion. The Ice Ruins sedang dibuka. Little Jade Lion kaget. Iya, Lion Boss memintamu untuk pergi ke Ice Ruins besok, kata Blood Wave. Singa kecil mengangguk dan berkata, oke. Setidaknya sangat sedikit yang akan mengganggu aku. Maukah kamu datang? Blood Wave mengangguk dan berkata, aku bisa ikut denganmu. Tooth Beast, juga, dia akan bertanggung jawab untuk menjaga kamu tetap aman, tetapi itu hanya akan berlaku di luar reruntuhan. Begitu kita masuk, mengambil harta karun itu terserah padamu dan aku. Petik 2. Tentu saja, siapa lagi, dengan level yang sama, yang mungkin lebih kuat dari kita. Little Jade Lion berbicara dengan bangga, tetapi pikirannya melayang ke Hansen.
Saat ini terjadi, Hansen hanya menunggu esens Geno Live Cricket Ruby benar-benar basah kuyup. Tapi sebelum diserap, domba murah penampungan bayangan menyampaikan laporan. Makhluk telah mengunjungi mereka, meminta untuk melihat Hansen. Mereka diberitahu bahwa dia adalah teman baik Hansen. Tidak mungkin, setelah Hansen mendengar domba murah menggambarkan makhluk itu, mulutnya terbuka lebar. Bab 1527, Kehancuran Tuhan. Hansen dengan cepat berjalan ke aula penampungan. Di sana, dia melihat sesosok makhluk mengambang di dalam. Peri kecil, kamu setengah dewa sekarang. Hansen memandang wanita kecil seperti peri dengan heran. Apa, hanya kamu yang diizinkan menjadi setengah dewa, dan aku tidak? Peri kecil mengangkat bibirnya. Sepertinya dia tidak menyukai apa yang baru saja dia katakan. Tidak, aku hanya tidak berharap kamu naik begitu cepat. Hansen tersenyum. Hansen pertama kali bertemu peri kecil di Suaka Dewa kedua, bukan tempat suci dewa ketiga. Untuk makhluk, naik level adalah proses yang jauh lebih sulit daripada manusia. Hansen benar-benar terkejut karena dia sudah menjadi setengah dewa. Puff, aku menjadi setengah dewa sebelum kamu melakukannya. Peri kecil menatapnya dengan jijik. Hansen kemudian menyadari mengapa dia tidak melihat peri kecil di Suaka Dewa ketiga, itu karena dia sudah menjadi setengah dewa. Bagaimana kamu mengetahui di mana aku tinggal? Hansen bertanya pada peri kecil. Bagaimanapun, Suaka Dewa keempat sangat besar. Itu tidak masalah, tapi aku menemukanmu karena aku tahu sesuatu yang akan membuatmu tertarik. Peri kecil tersenyum. Perbuatan baik apa yang bisa kamu lakukan untukku? Maafkan keraguan aku, kata Hansen. Peri kecil adalah makhluk kecil yang tidak berperasaan, dan dia bahkan tidak pernah menoleh ke belakang ketika dia naik ke tempat suci dewa ketiga. Dia hanya mengikuti orang lain. Hansen tidak mempercayainya, dan dia tidak bisa membayangkan dia melakukan sesuatu yang baik untuknya. Peri kecil tampak sangat kesal, dan dia berkata, kamu benar-benar orang yang tidak menghargai. Aku datang sejauh ini untuk membawamu ke God's Ruin. Aku pikir kamu akan mendapatkan keuntungan dari usaha ini, tapi tidak apa-apa. Aku berangkat sekarang. Peri kecil berkata dia akan pergi, tapi sayapnya mengepak dengan kecepatan seperti siput. Dia tidak pergi kemana-mana. Hentikan tindakan itu dan katakan saja padaku tentang apa semua ini, kata Hansen. Peri kecil tidak berubah sedikit pun, dan kepribadiannya sama seperti biasanya. Satu-satunya perbedaan adalah dia sekarang lebih pintar dan lebih kuat. Peri kecil tidak merasa canggung, dan dia menjelaskan mengapa dia ada di sana. Dia telah hidup dengan baik untuk dirinya sendiri. Ketika dia naik ke tempat suci dewa ketiga, roh yang kuat telah membawanya. Setelah beberapa tahun, itu membantunya membuka 10 kunci gen, dan ketika roh itu naik ke tempat suci dewa keempat, itu membawanya. Peri kecil menjalani kehidupan yang menyenangkan. Dia tidak melakukan sebaik yang dia lakukan di Suaka Dewa ketiga, tapi dia berhasil mencapai kelas batu permata. Dia sangat berbakat dan kuat, dan semangat terus membantunya. Untung peri kecil datang mencari Hansen. Dia ingin Hansen pergi ke God's Ruin bersamanya. Kehancuran dewa adalah tempat suci di tempat suci dewa keempat. Benda yang dikatakan berada di dalam memiliki kekuatan yang mengubah dimensi. Inilah yang membuatnya istimewa. Item itu juga memiliki kekuatan lain, dan muncul di sejumlah lokasi berbeda. Peri kecil sedang melakukan perjalanan ke reruntuhan yang tertutup es. Kekuatan tempat itu didasarkan pada es, seperti peri kecil sendiri. Jadi, peri kecil ingin menguji peruntungannya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan barang itu. Jika dia tidak mendapatkannya, masih banyak barang yang harus mereka dapatkan di sana. Dia tidak berbohong pada Hansen. Banyak yang senang mengunjungi tempat seperti itu. Bukankah itu bunuh diri jika kita pergi dengan kekuatan yang kita miliki? Hansen bertanya dengan tenang. Peri kecil tersenyum dan berkata, jika elit kelas super diizinkan, aku tidak akan datang mencarimu. Itu hanya memungkinkan batu permata dan yang di bawahnya ada di dalam. Petik 2. Yah, kalau begitu, kurasa tidak ada salahnya mencoba, kata Hansen. Jangan ragu, ayo pergi. Ahli waris dari banyak elit akan menuju ke sana, mereka yang berasal dari berbagai tempat penampungan super, kata peri kecil. Hansen ingin pergi, tetapi dia tidak tahu apakah dia masih bisa memasuki kehancuran jika dia memiliki inti Geno Dewa. Inti Geno Dewa adalah inti Super Geno. Jika entry dibatasi hanya untuk inti Geno Batu Permata, dia mungkin tidak diizinkan masuk. Hansen, setelah memikirkan semuanya, memutuskan untuk mencobanya, apapun. Inti Geno Dewa berbeda dari inti Geno Diri, jadi mungkin ada kemungkinan dia diizinkan masuk. Bahkan jika dia tidak bisa, dia mungkin belajar sesuatu dengan mengikuti usaha untuk saat ini. Apakah ada orang dari luar langit atau suci pergi? Hansen bertanya. Ya, Yumiao dari langit luar pergi. Begitu pula Dewi dari Suci, kata peri kecil, setelah berpikir. Baik, aku akan mengikutimu. Ketika Hansen mendengar keduanya pergi, dia pasti ingin masuk.
Hansen tidak berhubungan baik dengan salah satu wanita itu, tapi akan konyol jika Hansen pergi ke tempat penampungan masing-masing untuk mencoba membunuh mereka. Meskipun Hansen tidak mendapatkan relik atau item apapun, membunuhnya akan membuat perjalanan ini sepadan. Hal itu terutama berlaku untuk Dewi dan anjing pelitnya. Dia tidak menginginkan apapun selain mengiris keduanya. Tapi Hansen masih khawatir tentang apakah dia bisa masuk atau tidak. Jika dia tidak bisa, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hansen tidak takut dengan potensi dampak dari membunuh mereka berdua. Shadow Shelter sekarang memiliki Gu Qingcheng dan Red Pony sebagai cadangan. Mereka sangat kuat. Gu Qingcheng adalah orang yang kuat dari Elysium Shelter, dan karena dia takut pada Red Pony, dia tidak mungkin menjadi lebih lemah. Bahkan jika Outer Sky dan Secret datang setelah Shadow Shelter, sulit untuk membedakan mana dari keduanya yang akan menang. Dan langit luar tahu bahwa Gu Qingcheng juga telah mengambil alih penampungan bayangan. Mereka tidak berani mengirim siapapun ke sana, dan mereka tidak tahu Hansen telah kembali untuk mengendalikannya sekarang. Hansen mengemasi beberapa barang. Dia tidak akan membawa siapapun, tetapi Bauer, Little Silver, dan Starsea Abyss mengetahui keinginannya dan ingin ikut. Ketika peri kecil melihat Little Silver dan Starsea Abyss, matanya bersinar cerah. Dia meyakinkan Hansen untuk membawa mereka sebagai senjata tambahan. Domba murah dan sapi hijau setia, dan mereka ingin pergi juga. Tapi peri kecil menolaknya kalau mereka mati. Little Silver dan Starsea Abyss memiliki inti geno batu permata, jadi kita bisa menghadirkannya. Mereka tidak lebih lemah dari pewaris makhluk super manapun. Jika aku bisa pergi, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Hansen memikirkannya dan memutuskan untuk membiarkan mereka datang. Tetapi Hansen berpikir bahwa jika dia tidak dapat masuk ke dalam, dia tidak akan mengambil risiko mereka masuk ke dalam sendirian. Itu terlalu berbahaya. Ditambah lagi, Hansen masih mengkhawatirkan peri kecil. Selalu ada kemungkinan dia mencoba menipu mereka. Bab 1528, Hutan Beku. Hansen mengemasi beberapa barang dan mengikuti peri kecil ke kehancuran Tuhan. Bauer, Little Silver, dan Starsea Abyss ikut bersama mereka juga. Starsea Abyss telah tumbuh jauh lebih besar sekarang. Tubuhnya besar seperti dinosaurus. Namun meski begitu, matanya tetap terlihat polos seperti biasanya. Setiap kali Hansen melihat mereka, itu membuatnya merasa seolah-olah sedang menatap mata seorang anak kecil. Bauer telah tinggal di pelukan Hansen selama perjalanan, tidak ingin Little Silver mendekat. Tapi Little Silver hanya melompat ke kepala Hansen sebagai gantinya, tampak seperti topi bulu. Ia duduk di sana, melambaikan ekornya yang halus dengan riang. Itu benar-benar membuat Bauer jengkel. Selama Hansen berada di Suaka Dewa keempat, dia belum bepergian atau menjelajah terlalu jauh. Akibatnya, peri kecil harus memimpin seluruh jalan. Peri kecil tahu jalannya, dan tidak ada bahaya di sepanjang jalan mereka. Itu dibuat untuk perjalanan yang menyenangkan dan santai. Setelah berjalan selama setengah bulan, medan di sekitar mereka menjadi bersalju. Di sebelah utara tempat mereka berdiri, gletser besar menjulang ke langit seperti pedang kristal. Peri kecil merendahkan suaranya pada saat itu, dan dia memberitahu Hansen, ada makhluk menakutkan yang menjaga pintu masuk kehancuran dewa. Kami akan membutuhkan izinnya jika kami ingin masuk. Kami lemah, dan karena kami tidak mengetahui kekuatan penuhnya, kami tidak akan dapat melewatinya jika dia menolak untuk membiarkan kami lewat. Petik 2. Hansen berharap peri kecil tidak 100% dapat diandalkan. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk tantangan yang tidak diumumkan, jadi dia berkata dengan dingin, tetap saja, kamu harus punya rencana. Kenapa lagi kamu datang dan menjemput kami? Petik 2. Peri kecil berkedip. Dia terbang ke bahu Hansen, tersenyum, dan berkata, kamu mengenalku dengan baik. Jika kita terus maju, kita tidak akan bisa masuk. Yang bisa kita lakukan adalah menyelinap ke dalam. Petik 2. Dan bagaimana kita menyelinap ke dalam? Hansen bertanya. Guts Ruin terselubung dalam semacam kekuatan khusus, yang tidak bisa dihancurkan oleh orang lain. Pintu masuk utama adalah bukaan di lembah, tempat makhluk itu juga tinggal. Itu adalah pintu masuk yang tidak bisa kami lewati. Petik 2. Setelah jeda, peri kecil berkata, tapi selain dari lubang di lembah itu, aku tahu cara lain yang bisa diakses. Letaknya di barat laut Gletser. Kita bisa masuk dari sana, tapi... Petik 2. Tapi apa? Hansen bertanya. Hansen bisa menebak roh dan makhluk masih akan memilih jalan biasa melalui lembah, karena rute yang diusulkan peri kecil kemungkinan besar lebih sulit. Dia tidak mengharapkan apapun menjadi mudah. Peri kecil mengangkat bahu dan berkata, tidak ada makhluk menakutkan yang menjaga seperti itu, tapi ada tumbuhan geno berbahaya yang disebut pohon beku. Kita harus melewati hutan beku yang panjangnya 800 mil. Hanya dengan begitu kita bisa masuk. Petik 2. Ceritakan lebih banyak tentang tanaman geno, kata Hansen. Mereka adalah tumbuhan super yang selaras dengan elemen es. Dan penyelarasan mereka dengan es sangat kuat. Makhluk batu permata normal yang masuk ke hutan langsung membeku, dan bahkan makhluk super dan ahli waris kaisar tidak dapat tinggal di dalam terlalu lama.
Jika kamu membeku, kamu bahkan tidak bisa bunuh diri. Yang paling menakutkan adalah area ini juga merupakan bagian dari reruntuhan. Dan makhluk kelas super juga tidak bisa masuk. Petik 2. Setelah itu, peri kecil tersenyum. Tapi jangan khawatir, aku ahli dengan es. Dengan aku di sini, aku dapat meyakinkan kamu perjalanan yang aman melalui hutan. Jika aku tidak yakin akan hal ini, aku tidak akan meminta kamu untuk datang ke sini. Petik 2. Oke, mari kita ambil jalan melalui hutan beku. Hansen tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengangguk. Peri kecil terkejut karena Hansen begitu cepat setuju. Dia tersentuh oleh ini, dan dia berkata, jika kalian sangat ingin mempercayai aku akan membuat kamu lebih aman dari sebelumnya. Hansen tersenyum. Dia tidak mempercayai peri kecil, dan keyakinannya masih ada pada dirinya sendiri. Bahkan tanpa peri kecil, Hansen tahu dia bisa melindungi dirinya sendiri dan yang lainnya. Satu-satunya hal yang masih dia khawatirkan adalah apakah dia bisa masuk atau tidak. Jika dia tidak diizinkan masuk, semuanya akan menjadi sia-sia. Peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia baru saja membawa Hansen ke pegunungan Gletser dan kemudian pergi ke barat laut. Hansen mengamati pegunungan Gletser sebentar, dan dia bisa melihat banyak puncak yang menonjol. Dia juga merasakan aura kekuatan tertentu yang menyelimuti pegunungan juga. Ketika mereka memasuki padang salju, turun salju sebanyak 80% dari waktu di sana. Itu adalah tempat yang sangat dingin untuk dilalui. Peri ingin yang lain percaya padanya, jadi dia mengendalikan salju yang turun untuk mengalihkan setiap kepingan salju agar tidak jatuh ke teman-temannya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar bagus dalam hal elemen es. Di mana roh yang membawamu ke tempat suci Dewa Keempat? Apakah dia tidak bisa datang? Hansen bertanya, karena penasaran. Jika roh belum naik level menjadi super, maka roh itu juga seharusnya datang. Jika dia super, setidaknya dia bisa berbicara dengan makhluk di lembah dan mengizinkan akses sederhana ke sana. Peri kecil segera terlihat murung, dan dia berkata, dia meninggal. Dia dibunuh oleh elit yang kuat. Meskipun dia sangat kuat, kurasa bahkan makhluk terkuat pun tidak dapat menyangkal nasib Grizzly, jika itu yang menanti mereka. Petik 2. Hansen terkejut. Untuk dapat membawa peri kecil ke tempat suci Dewa Keempat, rohnya pasti sangat kuat. Orang yang mampu membunuhnya pasti sangat kuat. Siapa yang membunuhnya? Hansen bertanya. Peri kecil menggelengkan kepalanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku akan membunuh bajingan itu. Itulah mengapa aku perlu naik level menjadi super dan mengambil relik di dalamnya. Jika aku tidak bisa melakukan ini, maka aku tidak akan bisa membalas kematiannya. Petik 2. Hansen tidak mengatakan apapun. Ekspresi peri kecil sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kematian roh tuannya benar-benar telah mempengaruhi dirinya. Dia benar-benar ingin balas dendam. Tapi lawannya akan sangat kuat, dan pembalasan peri kecil akan sangat sulit dicapai. Dia bahkan mungkin akan terbunuh. Setelah beberapa hari berjalan melalui salju, mereka tiba di hutan beku seperti yang dikatakan peri kecil. Ada banyak pohon beku tanpa es di sana. Mereka seperti patung kristal besar yang bisa dibaca di dongeng. Kekuatan pembekuan tempat itu akan mampu membekukan apapun secara instan dalam radius 10 mil. Beberapa bagian dari hutan beku meluas melampaui Gletser, tetapi banyak pohon juga berada di dalam Gletser itu sendiri. Itulah mengapa peri kecil berkata bahwa hutan beku adalah bagian dari kehancuran Tuhan. Masuk akal. Ayo pergi. Peri kecil tampak berkecil hati. Di luar tubuhnya, kepingan salju yang bersinar muncul dan mengembang untuk menutupi mereka semua. Di bawah perlindungan kepingan salju itu, mereka semua menjadi hangat. Mereka tidak lagi merasakan dinginnya luar. Hansen merasa lega saat dia berjalan melalui hutan beku, karena ini adalah bukti dia benar-benar bisa masuk ke God's Ruin. Mereka berjalan ke hutan beku, dan Hansen tidak merasa kedinginan karena anugerah hangat yang diberikan oleh peri kecil. Dia memang merasa sedikit tidak nyaman. Begitu dia memasuki area itu, dia merasa seolah-olah sedang diawasi, seperti sepasang mata tertuju padanya. Bab 1529, Kuda Laut Menarik Chimenea. Meskipun mereka masih di bawah perlindungan peri kecil, saat mereka melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan, hawa dingin mulai kembali, sedikit sekali. Bahkan peri kecil berjuang untuk menahan tekanan kekuatan pembekuan. Sebagian besar udara dingin tertahan, tetapi beberapa hembusan berhasil menerobos. Untungnya, kebugaran Hansen cukup tinggi untuk menahannya agar tidak membahayakan. Hansen terus melihat sekeliling saat dia pergi. Dia menyalakan dongsuan aura di semua silinder saat dia mencoba mencari tahu apa yang mengawasinya. Hutan beku sangat aneh. Tidak heran jika daerah itu adalah bagian dari God's Ruin. Meskipun memberikan segalanya, dongsuan aura Hansen hanya bisa menjangkau radius 100 meter. Dia tidak bisa melihat apapun selain itu. Dan lebih jauh lagi, dia tidak dapat melihat dari mana sesuatu mungkin telah menonton. Saat mereka melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan, sensasi diawasi terus meningkat. Hansen terus mengerutkan kening di wajahnya.
Bukan hal yang baik untuk mengetahui bahwa kamu sedang diawasi di tempat yang berbahaya seperti Guts Ruin. Keamanan daerah ini tinggi, tapi pasti tidak ada yang bisa bertahan lama di sini, pikir Hansen. Segera, peri kecil dengan tenang berteriak, hati-hati. Ada sesuatu di depan. Petik 2. Hansen, Little Silver, dan Star Seabis melihat ke arah yang dia maksud. Sesuatu sedang bergerak melalui hutan beku. Dongsuan Ora tidak terlalu membantu di sana, jadi Hansen harus menggunakan penglihatannya yang sederhana dan tanpa embel-embel. Sekarang, dia melihat hal-hal seperti yang dilakukan Little Silver. Karena mereka sudah ada di sana, sepertinya tidak ada gunanya kembali juga. Jadi, Hansen memandang peri kecil dan terus berjalan. Tidak yakin tentang apa yang ada di depan, dan ingin mencari tahu, mereka lebih berhati-hati saat bergerak maju. Tak lama kemudian, bayangan di hutan menjadi lebih jelas bagi mereka. Itu adalah kuda laut setinggi 1 meter. Tubuhnya terlihat sepenuhnya terbuat dari es, dan itu menggeliat saat melayang, seolah-olah sedang berenang di udara. Itu diam saat berlalu. Kuda laut es melihat kelompok itu, tetapi tampaknya tidak bermusuhan. Itu terus melayang, dalam perjalanan kemanapun ia pergi. Ayah, lihat, banyak kuda laut, sangat cantik. Bauer menunjuk ke sisi lain hutan dengan ekspresi bahagia. Hansen melihat ke arah yang ditunjuk Bauer, dan dia menyadari ada 20 atau 30 kuda laut yang melayang-layang dengan cara yang sama. Yang terkecil hanya setinggi 1 meter, tetapi ada yang lain di tengah-tengah mereka dengan berbagai ukuran. Yang tertinggi yang bisa mereka lihat tingginya 4 meter. Saat makhluk-makhluk itu terayun ke depan, mereka tampak hampir lucu. Kuda laut itu tampak sangat jinak, dan mereka semua tampak ingin menyendiri. Hansen penasaran dengan mereka, tapi Dongsuan Ora miliknya telah tertahan oleh Guts Ruin, jadi dia tidak tahu kekuatan apa yang ada di dalam kuda laut. Bauer tertawa dan melompat ke punggung salah satu kuda laut es. Dia memegangi lehernya seperti kuda betina biasa. Hansen terkejut dengan tindakannya, dan dia ingin segera meneleponnya kembali. Mereka memang terlihat jinak, ya, tapi siapa yang tahu jika mereka akan tetap jinak setelah diprovokasi. Peri kecil menelepon diam-diam. Hansen menoleh untuk melihatnya, dan dia melihat dia sedang menatap sesuatu yang ada di belakang kuda laut es. Ekspresi wajahnya membuatnya terlihat seperti melihat hantu. Hansen melihat ke sana dan terkejut juga. Di belakang Ice Sahorse adalah sekelompok kuda laut lainnya. Kepala kuda laut ini lebih besar, dan tingginya setidaknya 4 meter. Tubuh mereka sepertinya terbuat dari berlian hitam, dan mereka terlihat lebih keras dari baja. Mereka berbeda dari kuda laut es lainnya yang pernah diamati oleh kelompok itu sebelumnya. Anehnya, ada rantai setebal lengan manusia yang melilit tubuh Black Sahorse. Itu terlihat seperti rantai baja, dan ada banyak simbol yang terukir di logam. Tidak banyak kuda laut hitam, dan Hansen bisa menghitung 11 dari mereka. Mereka semua terlihat sama. Mereka melayang di udara, tapi mereka tidak melakukannya secara acak seperti kuda laut es lainnya. Mereka semua sejajar, berjalan bersama-sama dengan sempurna. Di belakang kuda laut hitam, rantai mereka semua sepertinya terhubung ke sesuatu. Itu adalah Chimenia hitam besar yang tingginya 8 meter. Itu tampak seperti tungku hitam tinggi. Saluran itu mengeluarkan api biru, yang mana terbakar dengan ganas di dalamnya. Tapi anehnya, Hansen tidak bisa merasakan kehangatan yang datang darinya. Dan ketika Chimenia mendekat, mereka benar-benar terasa lebih dingin. Seolah-olah itu melepaskan dingin, bukan panas. Kekuatan es yang kuat semakin kuat, dan bahkan dengan perisai yang disediakan oleh peri kecil, Hansen merasa sangat dingin. Bahkan kontrolnya terhadap elemen es tidak mampu melindungi mereka dari kekuatan yang menjijikkan itu. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menahan dingin dengan kekuatan yang mereka miliki, tetapi tampaknya tidak berhasil dengan baik. Perlahan, mereka semua mulai membeku. Kita harus lari dan menunggu sampai Chimenia berlalu. Kita bisa kembali nanti, kata Hansen. Peri kecil setuju, begitu pula yang lainnya. Mereka semua berpikiran untuk mengosongkan daerah itu sekaligus. Namun sayangnya, tubuh mereka tidak mendengarkan. Kaki mereka dilapisi lapisan es. Dengan cepat, es itu menyebar ke seluruh tubuh mereka. Tak satu pun dari mereka bisa bergerak. Mereka merasa seperti robot, hanya bisa bergerak sedikit. Hanya Bauer, yang duduk di punggung kuda laut es, baik-baik saja. Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi, jadi Hansen memanggil inti Geno dewanya. Itu melahirkan sayap batu delima di belakangnya, dan seluruh tubuhnya mulai bersinar merah. Kekuatan itu mendorong hawa dingin keluar dari dirinya dan menjaga kekuatan es tidak memengaruhinya. Hansen ingin membawa teman-temannya juga, jika sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tapi tiba-tiba, mereka melihat kuda laut hitam berhenti menarik Chimenia. Kemudian, mereka semua melihat ke arah Hansen. Hati Hansen melonjak, dan dia berkata, "Oh, tidak. Apakah kinerja aku membuat mereka memusuhi aku?" Petik 2. Saat itulah Hansen menyadari mereka tidak sedang menatapnya, mereka melihat Bauer, yang berada di punggungnya.
Bauer sama sekali tidak terpengaruh oleh hawa dingin, dan dia duduk di bahu Hansen, menjuntai kakinya. Dia sedang memeriksa kuda laut hitam dan chimenea hitam mereka. Bab 1530, para elit yang berjuang. Saat kuda laut hitam memandang Bauer, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya melanjutkan menarik chimenea dan terus bergerak. Mereka bergerak lebih cepat kali ini, dan dalam beberapa detik, mereka telah melewati jarak yang sangat jauh. Ketika chimenea besar meninggalkan area tersebut, gaya pembekuan berkurang. Es yang menumpuk mulai memudar, dan es yang menjebak teman Hansen mulai mencair. Itu terlalu menakutkan. Apa itu tadi? Ketika peri kecil telah pulih, dia berbicara dengan ekspresi ketakutan. Mereka berdua menguasai hawa dingin. Peri kecil telah mencapai kelas batu permata, jadi dia seharusnya masih memiliki perlawanan terhadap musuh kelas super. Tetapi bahkan dengan kekuatannya, tubuhnya dibekukan kaku oleh instrumen dingin itu. Itu bukan urusan kami. Ayo, lanjutkan. Hansen menyingkirkan inti Geno Dewa dan menuju lebih dalam ke hutan beku. Peri kecil memandang Hansen dengan aneh. Dia memiliki kekuatan es, namun dia tidak bisa menahan udara dingin. Fakta bahwa Hansen bisa bergerak di tengah-tengahnya tanpa pengekangan sangat mengejutkannya. Hansen, saat mereka pergi, masih merasa ada sesuatu atau seseorang yang mengawasinya. Tetapi ketika mereka keluar dari hutan beku, tidak ada masalah yang terjadi. Mereka bisa dengan aman memasuki kehancuran Tuhan dengan benar. Reruntuhan itu penuh dengan gletser. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia es. Lingkungannya begitu bersih dan begitu perawan, hampir membuat mereka merasa tidak nyaman. Permukaan reflektif salju begitu kuat sehingga membuat kelompok itu pusing, dan mata mereka berusaha keras untuk mengatasi silau itu. Meskipun Hansen dan yang lainnya memiliki kebugaran yang kuat dan tidak akan terpengaruh secara permanen oleh ini, dia masih mengeluarkan 3 kacamata hitam. 1 untuk dia, 1 untuk Bauer, dan 1 untuk Little Silver. Mata Star Seabis terlalu besar, dan berusaha sekuat tenaga, dia belum dapat menemukan pasangan yang cocok untuk teman itu. Bukankah kamu mengatakan ada terowongan di dalam reruntuhan? Di mana itu? Hansen bertanya pada peri kecil. Terowongan Godlight dibentuk oleh relik yang mereka cari, dan mereka hanya akan benar-benar menyadari kekuatan khusus relik tersebut setelah mereka memasuki terowongan Godlight. Dan ketika tubuh mereka melawan kekuatan itu, tubuh mereka akan menjadi lebih kuat. Penguatan tidak akan muncul dalam data kamu, tetapi akan membantu tubuh kamu. Hansen mengira Yu Miao dan Dewi akan berhasil mencapai terowongan cahaya. Jadi, itulah tujuan target berikutnya. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan pasangan itu, Hansen setidaknya bisa menggunakan terowongan untuk latihan. Aku pikir itu di sebelah kiri. Mungkin kita akan mencapai terowongan Godlight dalam 1000 mil dengan cara itu, kata peri kecil sambil melihat sekeliling. Apa yang kamu maksud dengan mungkin? Hansen mengerutkan kening. Peri kecil membuka tangannya dan berkata, aku belum pernah ke sini. Aku hanya mendengar tentang tempat ini, dan jika informasi yang aku peroleh benar, itu adalah 1000 mil ke kiri. Petik 2. Hansen hanya mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Star Seabis menurunkan tubuhnya dan membiarkan Hansen, Little Silver, dan Bauer naik ke punggungnya. Kemudian dia membawa mereka ke arah yang diperintahkan peri kecil kepada mereka. Sementara Star Seabis berlari, bintang-bintang muncul di sekeliling mereka seperti laut yang bersinar. Dia sangat cepat, dan meskipun Star Seabis sangat besar, dia tidak canggung. Dia memberi ilusi bahwa dia bodoh, tetapi kelincahannya tinggi. Pelan, pelan, ini adalah kehancuran Tuhan, dan pasti ada banyak bahaya yang mengintai di sini. Peri kecil terbang di samping Hansen dan memperingatkan Star Seabis. Hansen tidak membiarkan Star Seabis mematuhi peringatan itu, dan ia berlari dengan kecepatan yang sama. Dia tidak lagi takut dengan potensi bahaya kehancuran. Lebih dari segalanya, Hansen ingin melihat apakah bepergian dengan cepat akan membuat perasaan diawasi menghilang. Tapi ternyata tidak membantu. Meskipun kecepatan luar biasa Star Seabis, perasaan terus-menerus diawasi tetap ada. Hansen berpikir bahwa mereka mungkin meninggalkan pengawas di hutan beku, tetapi itu tampaknya tidak terjadi. Dia juga diawasi dengan setiap langkah yang dia buat di dalam God's Ruin. Apakah ini berarti relik itu sendiri memiliki pikirannya sendiri, dan dapat mengawasi semua penghuni reruntuhan? Hansen berpikir ini mungkin satu-satunya kemungkinan. Hansen tidak berpikir elit super di tempat suci Dewa Keempat dapat memiliki kekuatan yang tampaknya dimiliki peninggalan itu, jika teorinya terbukti benar. Inti Geno Dewa Hansen menempatkannya di kelas super, tetapi ini sama sekali tidak mengubah hal-hal untuknya. Jika relik mengawasi kita, maka tidak perlu khawatir. Banyak makhluk yang pernah ke tempat ini sebelumnya. Tentu, banyak dari mereka mungkin tidak beruntung, tetapi sebagian besar bisa mundur. Aku rasa relik itu tidak bermaksud untuk membunuh orang. Hansen tenggelam dalam pikirannya. Tapi tetap saja, mengapa dia mengawasi kita? Apakah hanya penasaran, atau apakah itu mencari tipe orang tertentu? Petik 2.
Jika ingin menemukan seseorang secara khusus, bukankah seharusnya ia mencari elit super? Tapi jika memang begitu, mengapa tidak mengizinkan makhluk super memasuki Guts Ruin? Hansen tidak mengerti, jadi dia berhenti berpikir. Dia membiarkan Star Seabis melambat sedikit, dan makhluk itu melanjutkan perjalanannya menuju terowongan Godlight. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara pertempuran. Kedengarannya cukup kejam. Ketika Hansen mendengarnya, wajahnya berubah dan dia berkata, 6 jalan ada di sini. Siapa dia melawan yang membuatnya bertarung seperti itu? Petik 2. Hansen akrab dengan keterampilan pedang 6 jalan, dan hanya dari mendengar suara dentang, dia tahu siapa itu. Anehnya, Six Patas menghabiskan semua energi yang dia miliki untuk pertarungan ini. Inti Geno Six Patas belum kembali ke kelas super, tapi tubuhnya ada di atas sana. Untuk bisa melawan Six Patas dengan kekuatan seperti itu, lawannya pasti memiliki tubuh super. Aku pikir mereka yang di atas level batu permata tidak bisa masuk. Mengapa ada elit yang begitu kuat di Guts Ruin? Apakah elit lain yang menghancurkan dirinya sendiri untuk memulai dari awal lagi? Hansen ragu-ragu sedikit, tetapi dia masih mengizinkan Star Seabis untuk melanjutkan. Dia ingin melihat siapa yang bertarung dengan 6 jalan. Pertempuran itu sengit, dan Gletser mulai pecah. Mereka juga Gletser khusus, dan akan sulit bahkan bagi elit batu permata untuk menghancurkannya. Melalui metrik ini, kamu bisa mengetahui seberapa kuat para petarung itu. Ketika Hansen mendekati lokasi pertempuran, dia melihat dua makhluk bertempur. Salah satunya memang Kaisar 6 Jalan, yang merupakan kelas batu permata. Pedangnya lebih menakutkan dari sebelumnya. Six Patas bertarung dengan manusia, dan ketika Hansen melihat orang itu, matanya terbuka lebar karena terkejut. Dia tahu siapa itu.